Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Yang saya muliakan pada Abi Imam Syekh Masjid, yang saya muliakan kepada seluruh pengurus panitia masjid, yang saya muliakan seluruh para tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus para hadirin sidang jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan yang singkat ini saya ingin mengajak untuk mengkaji kembali satu hadis yang dimana hadis tersebut banyak diriwayatkan oleh para ulama. Di antaranya satu orang ulama yang meriwayatkan hadis tersebut masyhur, nama beliau tidak asing. Beliau salah seorang pengarang kitab Hasyiah I'anatul Talibin, Sayyid Abu Bakar Sata. Apa hadis tersebut? Kebetulan hadis ini adalah doa yang mana doa itu dipanjatkan, dibacakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Yang doa ini belum pernah Nabi kita membaca di bulan-bulan yang lain, dan harapan doa tersebut beliau bacakan supaya ditibakan, disampaikan beliau di bulan yang sangat agung ini, yaitu bulan Ramadan. Apa doa yang dibacakan oleh Nabi kita? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhanku, berkatilah kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami tiba di bulan Ramadan. Para hadirin sidang jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa doa ini masyhur, sangat terkenal? Di balik doa ini Nabi kita Nabi Muhammad SAW jauh-jauh hari beliau mendoakan supaya beliau dan kita semua sahabat pada ketika itu tiba bisa merasakan bagaimana nikmatnya beribadah di bulan Ramadan. Para hadirin, seorang ulama nama beliau Al-Faqih Abulis As-Samarkandi. Apa kata beliau? In kunta fin ni'mah fal muqtada haqqi minka asyukru. Jika kata wahai umat Nabi Muhammad berada di dalam keadaan dianugerahkan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ingat di situ ada beban, ada kewajiban yang harus kita selesaikan. Apa itu? Asyukuru, bersyukur di atas apa yang dianugerahkan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita ketahui, ini bulan yang agung, bulan yang penuh dengan anugerah Allah, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala sekian amalan dilipat gandakan. Bukankah itu nikmat yang sangat luar biasa?
yang di mana umat Nabi Muhammad SAW di bulan ini satu jenis ibadah, dua jenis ibadah dan seterusnya yang diperjuangkan oleh umat Nabi Muhammad. Bukankah di situ ada janji Allah pahala yang dilipat gandakan? Ini adalah hakikat nikmat yang dijanjikan oleh Allah. Maka ingat, kita punya Nabi. Nabi pesan kepada kita melalui lisan-lisan para ulama. Maka kita adalah wajib bersyukur di atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang jadi persoalan, sekian lama, sekian malam, sekian hari yang sudah kita jalani di bulan Ramadan ini, pasti ada hambatan, ada persoalan, ada masalah. Pakan katanya jalani ibadah di bulan Ramadan. Ikut sembahyang tarawih 20 rakaat murakab dengan witirnya. Pakan idanya 8 rakaat, 12 rakaat, kata gertuk tempat tajok tilap tagisa ke di rumah. Putra persoalannya. Igop dibaca Al-Quran sekian juz, sekian halaman. Igop kadang berzikir sekian-sekian. Tetapi katanya masih merasa beban, masih merasa bermasalah dengan hal-hal kebajikan demikian. Kenapa demikian? Dijelaskan oleh para ulama, penyebab seorang hamba yang malas melakukan ibadah, lebih-lebih di bulan Ramadan, ada dua penyebab utama. Yang pertama adalah dosa. Sekian lama dosa yang pernah kita lakukan di luar bulan Ramadan. Bukankah dosa itu seperti titik-titik hitam? Yang sekian lama kita kumpulkan titik hitam itu menjadi gelap menutup cahaya. Ibarat di hati katanya ibarat banyak somprong. Bak somprong ji hinyan ka musapat asap-asap ka melekat di sinan, ka gelap. Sempurna akan menyinari cahaya di luar panyak tersebut? Tentu tidak sempurna seperti sedia kala. Begitu juga hati katanya, yang sekian lama tersibukkan diri dengan kesalahan, dengan dosa, maka akan tertutupi juga hati katanya dalam cahaya mencari taat Allah Subhanahu wa taala. Penyebab pertama adalah dosa. Maka solusinya adalah bertaubat. Apa itu taubat? Disebutkan di dalam kitab Syarafatu Ummati Muhammadiyah dikarang oleh Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Taubat na syarat. Monyo gedanyo masalah dengan Allah Subhanahu wa taala petboh syarat. Yang pertama, kebah buat yang kira-kira bermasalah dengan syariat Allah. Tinggalkan maksiat, kebah, cabut perbuatan katanya dalam maksiat. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, menyesal. Sesali apa saja yang pernah kita lakukan. Yang ketiga, bertekad bulat, bertekad kuat, tidak akan lagi mengulangi lagi perbuatan yang sama. Yang terakhir, berbanyak istighfar. Petboh sagai syarat bila gedanya bermasalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun bila bermasalah dengan sesama manusia, nada jauh dagob, nada zalimi gob, nada ghibah gob. Pokoknya menyangkut dengan persoalan manusia. Tamah sabah tu syarat. Cari keridaan mereka. Apa saja masalah, selesaikan. 5 boh syarat bila gedenya bermasalah dengan manusia. Dijelaskan di dalam kitab tersebut, di dalam kitab Syarafatu Ummati Muhammadiyah. Apa kata beliau? Taubatnya umat Nabi Muhammad SAW bukan saja sarana pengampunan dosa. Kan pengampun dosa mentang menyertai taubat umat Nabi Muhammad. Hikmah di melainkan nasabah tu. Apa itu?
ditingkatkan derajat kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Track record sejarah, banyak para aulia dulu yang mereka adalah seorang pendosa besar seperti Malik bin Dinar, Bishr al-Hafi, Utbah bin Ghulam dan lain-lain sebagainya. Banyak para aulia yang dulunya adalah seorang pemaksiat yang sangat luar biasa, terkenal maksiatnya. Tetapi apa kata Allah? Mereka itu tobat, diterima tobatnya dan diangkat derajat oleh Allah menjadi para wali-wali Allah. Penyebab pertama orang akan malas beribadah adalah penyebab dosa. Solusinya segera bertobat. Yang kedua, seseorang akan malas melakukan ibadah. Penyebab yang kedua adalah dapurmu. Apa yang maksud dengan dapur? Makanan yang kita konsumsi. Orang tua kita yang membawa pulang makanan ke rumah yang dikonsumsi oleh istri dan anak. Halal ataupun haram. Kalau halal, falillahil hamd. Alhamdulillah. Kalau haram, jadi masalah. Sesuai yang disampaikan oleh Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab tulisannya. Apa kata beliau? Man akalal halal ta'as jawarihuhu sya'a ab'aba. Siapa saja yang mengkonsumsi makanan halal, rezeki halal, niscaya dia akan taat kepada Allah sya'a ab'aba, mau tidak mau. Gidenya si hura-hura tamida, sedikit banyaknya rezeki. Tapajuh sebuah keluarga, walau sedikit, walau tidak mewah, tetapi nilainya label di sisi Allah Subhanahu wa taala halal. Konsumsi makanan halal, janji Allah kita akan semangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala mau tidak mau. Namun sebaliknya, man akalal haram asas jawarihuhu sya'an aba. So si berangkaso yang pajuh makanan haram, ingat dia itu akan tersentuh dengan maksiat kepada Allah. Sya'a am aba, mau tidak mau. Hanapat tak ilah daya menyokata pajuh makan haram, tersimpan menjadi darah daging dalam tubuh. Ditanya akan mudah melakukan maksiat, beban melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sidang jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan uronyo perlu kita perhatikan. Yang merupakan bulan Ramadan, bulan penuh nikmat, di mana nikmat tersebut nikmat yang sangat agung. Ada kewajiban beban kepada kita bersyukur di atas apa yang diberi kesempatan di bulan ini. Kemudian bila nak bermasalah dengan masing-masing katanya, apa penyebab kita malas dalam meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala? Di antaranya ada dua penyebab dasar. Yang pertama adalah sudah banyak masalah dengan dosa, maka segerakan bertobat. Yang kedua, konsumsi makanan yang kita konsumsi setiap hari, makanan yang haram, maka taubat kita meninggalkan makanan haram, kembalikan makanan haram menjadi halal, cari ridha daripada manusia bila kita yang bermasalah dengan manusia. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Bila ada kejanggalan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.